Oke, salam melihat bola, kembali lagi di channel Bung GX. Bagaimana, apa kabar semua? Apakah masih dalam keadaan yang semangat mendukung tim nasional kita? Ya tentunya harus tetap semangat ya. Walaupun hasil melawan Cina kemarin sangat tidak menyenangkan dan juga tentunya mengecewakan ya. Ya, di tengah harapan dan juga tentunya ekspektasi yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi, di mana kita berharap bisa memenangkan laga melawan Cina setelah hasil buruk melawan Bahrain dengan skor 2-2 ya. Yaitu walaupun imbang tapi kita anggap buruk ya, karena memang kita sebenarnya memiliki peluang untuk menang. Hanya saja ketidakadilan atau kecurangan yang dilakukan oleh wasit ini yang membuat kita menjadi tidak bisa membawa hasil maksimal 3 poin. Ya, setelah laga Indonesia melawan Cina tentunya banyak kritik yang menerpa, khususnya kepada pelatih Sintayong dan juga Asnawi ya, salah satu pemain yang mendapatkan banyak kritik yaitu Asnawi Mangkualam Bahar. Dan saya coba merangkum beberapa hal yang menjadi kengacauan ya. Ini boleh saya bilang kengacauan yang dilakukan oleh STY, di mana ada beberapa hal yang dianggap tidak tepat dan juga menjadi penyebab kekalahan Indonesia melawan Cina. Yang pertama, ya kita langsung aja ya masuk kepada hal yang pertama, yaitu diserahkannya ban kapten dari Asnawi dari Jai Izes ke Asnawi ya. Ini salah satu kekeliruan juga dari STY. Kenapa memberikan ban kapten itu ke Asnawi, sedangkan di situ masih ada Jai Izes, masih ada Tom Haye, dan memang mayoritas tim nasional kita itu dihuni banyak pemain-pemain bintang Eropa ya. Jadi memberikan ban kapten ke Asnawi itu menjadi satu hal yang tidak masuk akal ya, karena memang Asnawi tidak bisa mendirect teman-temannya atau pemain-pemain yang mungkin dari asalnya dari Eropa ya, pemain-pemain naturalisasi kita. Berbeda dengan Jai Izes atau mungkin Tom Haye yang dia bisa dijadikan sebagai teladan atau bisa dijadikan sebagai pemimpin di lapangan, karena memang kapasitasnya ya, kapasitas di lapangan pasti yang lain pun akan mendengarkan, akan menuruti apa yang diarahkan oleh mungkin Jai Izes ataupun juga Tom Haye. Tetapi berbeda dengan Asnawi. Asnawi ini lebih pas ketika memimpin tim nasional U23, baru dia cocok untuk menjadi atau untuk memegang ban kapten ya. Nah, ini salah satu yang dikritik juga. Lalu yang kedua adalah rotasi pemain yang keliru. Ini dikritik juga ya. Jadi menempatkan Kelvin Verdong di posisi center back tengah, lalu Jai Izes di kiri ataupun Mes di kanan. Nah, ini menimbulkan salah posisi ya. Nah, sedangkan posisi bek kiri itu dikasih kepada Sen Patinama, itu kan jadi satu kekeliruan. Padahal kita ketahui untuk center back ini itu sudah paten sekali, itu sudah kinerjanya sangat luar biasa, yaitu ketika ditempati oleh Rizky Ridho, Jai Izes, dan juga sebelumnya ada Hapner. Nah, ketika ada Mes ya boleh saja sekarang ditempati oleh Mes, karena memang Hapner juga tidak bermain ya. Nah, sebenarnya lebih solid kalau seandainya ditempatkan Jai Izes di tengah, lalu Ridho di kiri dan juga Mes di kanan. Nah, sehingga Kelvin Verdong bisa ditempatkan di posisi aslinya, yaitu sebagai fullback kiri atau wingback kiri ya. Nah, jadi Sen Patinama ditahan dulu, kemungkinan ya bolehlah dia dimasukkan di babak kedua ya, tetapi jangan dijadikan starter dan menggantikan posisinya dengan rotasi posisi yang keliru dengan Kelvin Verdong ya. Nah, sehingga banyak satu kesalahan dan juga banyak satu kekeliruan yang terjadi, khususnya di sisi Sen Patinama ya.
Nah, selain dari posisi Kelvin Verdong dan juga Senpati Nama dan tidak dimasukkannya Rizky Ridho di awal, lalu di posisi bek kanan yaitu yang seharusnya yang selama ini mungkin Sandy Walsh ya tidak bisa bermain karena cedera, tetapi bolehlah di situ dimainkan dulu Eliano ya. Eliano ini kan memang posisi alamiahnya di posisi bek kanan ya. Jadi ketika ada Eliano di bek kanan dan Max Hilger di center back sebelah kanan, jadi ini Eliano dan Max ini searah ya, sejalur atau satu sisi pertahanan sebelah kanan Indonesia, dan ini akan memberikan satu link match ya, karena memang dia selalu bersama ya, kelihatannya lebih akrab dan lebih secara koneksi atau secara komunikasi ini akan lebih berjalan ketimbang Max dengan Asnawi. Nah, ini satu kekeliruan juga. Lalu selain dari itu, yang ketiga adalah ketika performa yang sedang lagi hot-hotnya yaitu Malik Rizaldi ini justru malah digantikan oleh Witan Sulaiman. Ini kita nggak kurang sepakat juga ya. Jadi pemain yang sedang dalam top formnya atau sedang dalam performa yang baik, yang bagus, tapi justru malah dicadangkan. Begitu juga dengan Tom Haye ya. Jadi cadangkan digantikan dengan Nathan. Lalu Malik Rizaldi dicadangkan, malah turunnya ini sangat terlambat saya kira. 15 menit mau berakhir atau 10 menit mau berakhir malah ini baru dimasukkan Malik Rizaldi. Kita ketahui Witan sedang dalam performa yang buruk ya, yang tidak baik, apalagi ketika awal dia dipanggil untuk membela timnas untuk melawan Bahrain dan Cina. Ini memang kondisinya sedang cedera ya, jadi sedang tidak maksimal, sedang tidak fit. Jadi ya sangat keliru lah kalau dia dimainkan lebih awal. Sedangkan Malik Rizaldi sedang dalam performa yang bagus, dan kita lihat penampilan dia ketika melawan Bahrain ini sangat impresif, sangat luar biasa, dan tentunya maksimal ya kontribusinya. Nah, ini ceritanya akan lain kalau misalnya Malik Rizaldi masuk lebih dulu sebagai starter. Bolehlah nanti di babak kedua entah Marcelino atau Witan, terserah ya. Nah, lalu juga di tengah ini Tom Haye dicadangkan ya, dimasukkan Nathan Choi. Tom Haye ini posisinya sudah pas dengan Ivar Jenner ya, berpasangan dengan Ivar Jenner ini sudah pas, sudah sehingga solid ya. Nah, nanti Nathan baru dimasukkan ke babak kedua, nggak jadi masalah ya. Boleh Nathan, boleh juga Marcelino atau Kambuaya. Nah, ini satu kekeliruan juga yang dikritik, yang banyak dikritik terhadap apa yang dilakukan oleh STY ini ya. Nah, ini adalah 3 kekeliruan yang memang dilakukan oleh STY. Jadi seakan-akan atau seolah-olah STY ini menganggap remeh Cina ya, menganggap remeh Cina, menganggap remeh lawan dengan memainkan pemain-pemain lapis kedua, dengan memainkan rotasi pemain yang ya ini seperti uji coba gitu ya. Sedangkan ini laga utama, laga inti, kita butuh poin demi poin dalam setiap laganya. Jadi bukan lagi uji coba, bukan lagi ajang ya pasang sini pasang situ, rombak sini rombak situ, rotasi ini rotasi itu kan kalau dalam uji coba ya bolehlah, dalam laga persahabatan, laga matchday biasa itu boleh saja, karena untuk mencari komposisi yang terbaik, untuk mencari formasi yang terbaik. Tapi kan masa iya ini udah masuk ke round ketiga, masa iya nggak dapat formasi yang terbaik ya kan, belum mendapatkan komposisi yang terbaik ya kan, masih terus mencoba, ini kan aneh saya bilang. Makanya ya berbeda dengan Jepang kan, Jepang terus dia kalau dia sudah dapat komposisi yang bagus ya udah dia main mau siapapun lawannya ya. Jadi makanya ya hasilnya maksimal bisa dilihat. Jadi tidak ada anggap remeh lawan, tidak anggap enteng lawan, semua maksimal. Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi STY dan juga timnya ya. Dan juga kepada para pemain, semoga tetap semangat,
tidak down, dan peluang kita sebenarnya masih besar karena hasil antara Bahrain melawan Arab Saudi itu imbang 0-0, sehingga posisi kita masih bisa untuk mengejar, masih bisa, tidak terlalu jauh ya, hanya berbeda 2 poin. Begitu juga Australia dengan Jepang imbang, sehingga ya kita masih bisa lah untuk mengejar ya, dengan catatan di match berikutnya lawan Jepang dan Arab Saudi kita bisa memenangi laga ya. Jepang, Arab Saudi, walaupun berat ya tetap ini resiko, harus kita maksimalkan. Oke, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, unek-unek dari kemarin yang ingin saya keluarkan, tapi baru bisa saya upload sekarang, baru bisa saya post sekarang karena memang kondisi sedang tidak baik. Oke, saya tunggu pendapat dan argumentasi teman-teman semua di kolom komentar ya. Terima kasih.